لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita sudah masuk dalam pembahasan yaitu ittisalul sam', yaitu kontak pendengaran antara guru dan murid. Kita juga sudah sebutkan beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan ataupun memakai metode kontak pendengaran itu, ya, di antara rinciannya yaitu menggunakan as-sardu at-tariqatul kalam, yaitu dengan bicara, di mana ya ketika seorang guru berbicara kepada muridnya, janganlah dia berbicara dengan bicara cepat. Dia harus ya berbicara jelas, lugas, ya, kalimat per kalimat. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak jelas didengar oleh para murid. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau jika bicara, ya, bicara per kalimat, kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga setiap apa yang beliau ucapkan, kata yang beliau ucapkan itu sangat jelas di telinga para sahabat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Sehingga ketika beliau berbicara itu mudah dihafal oleh para sahabat. Ya, kan beda dengan kita kalau bicara itu bisa cepat, sehingga ya untuk untuk memahami saja terkadang agak kerepotan, apalagi menghafalnya. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, maka Rasulullah Sallam yasrudu fil kalami kasardikum. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana yang kalian lakukan. Itu yang pertama ikhwah. Jadi bicara dengan terlalu berlahan. Tentunya ya jangan terlalu berlahan, ya. Jangan terlalu berlahan. Kepada anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari pelajaran, tentu ya tidak sampailah terlalu lambat seperti itu, ya. Dia sedang tapi jelas dan lugas, ya, tidak ada kata menimpa kata yang lain, ya, per kalimat per kalimat. Demikian ikhwah. Kemudian yang kedua yaitu tidak membebani diri dengan persajakan.
Ya, terkadang ada orang yang memang mereka ketika berbicara ingin memperlihatkan bahwasanya mereka itu adalah orang yang fasih dalam berbicara. Ingin memperlihatkan bahwasanya ucapannya itu ucapan yang memiliki makna yang tinggi, ya, atau memiliki grammar atau makna sastra yang tinggi. Demikian. Sehingga ketika dia bicara difasih-fasihkan. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Termasuk juga ikhwah rahimanallah wa iyyakum, berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa asing yang sulit difahami oleh pendengar. Ketika kita belajar, ketika kita mengajarkan satu pelajaran, target kita kan hanya satu, gimana caranya agar murid ini dengan mudah bisa memahami apa yang kita ajarkan. Kalau seandainya pelajaran ini sudah susah, kita sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana saja, mereka sulit untuk memahami, konon lagi ditambah dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh anak murid-murid kita. Maka ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hendaklah kita sebagai guru, ya, target kita adalah gimana caranya agar murid kita faham dengan mudah dengan apa yang kita paparkan di hadapan mereka. Itu targetnya. Bukan ingin memperlihatkan bahwa saya itu seorang yang ilmiah, memiliki kata-kata yang sulit dipahami, yang terlalu banyak bahasa-bahasa ilmiah, yang banyak sisinya itu ikhwah. Ya, ini tentunya akan membingungkan, kecuali kalau audiensnya adalah orang-orang yang memang memahami kata-kata tersebut. Ya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak dibenarkan seorang itu memfasih-fasihkan bahasa. Tidak usah, biasa-biasa saja. Yang penting murid kita faham. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah yang ketiga, raf'us saut, menguatkan suara. Au taghiru nabratis saut, atau merubah-rubah intonasi suara. Fit ta'lim, bit ta'lim, ketika memberikan pelajaran. Ini juga perlu ikhwan. Ya, apabila seorang itu monoton dalam bicara misalnya, tentu hal ini akan membuat murid itu akan bosan. Ya, hendaklah seorang guru dia pintar menaik dan turunkan suara sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan, tidak sekedar berteriak tapi tidak tahu apa yang diteriakkan, tidak sekedar turun suaranya, tidak tahu apa yang diturunkan. Artinya turun naik suara ketika kita memberikan pelajaran, ketika kita memaparkan sebuah mata pelajaran, ya itu sangat penting sekali, dan ini salah satu metode yang baik dalam mengajar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat Ana Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabar, dia ketinggalan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketinggalan ketika safar bersama kami. Fa adrakna wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu tawadda. Dan ketika beliau ternyata sudah menyusul kami, waktu itu waktu satu sholat sudah masuk dan kami pun dalam keadaan sedang berwudu. Ya, jadi beliau ketinggalan, ya, beliau ketinggalan dalam safar. Kemudian ketika masuk waktu sahabat berhenti, hingga akhirnya datanglah Rasulullah SAW menyusul sampai ya bertemu kembali dengan rombongan. Waktu itu kami sedang berwudu. Kemudian faja'alna namsahu ala arjulina. Dan pada waktu itu kami hanya mengusap-usap kaki kami aja. Seharusnya kan kaki itu dibasuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang beriman, jika kalian pergi mau salat, maka berwuduklah, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian hingga mata kaki. Seharusnya dibasuh. Ya, seharusnya dibasuh. Namun kali ini ya, kami entah apa yang terjadi ya,
para sahabat ternyata tidak membasuh kaki mereka. Mereka hanya mengusap kaki mereka. Ya. Memang ikhwah ada syariat mengusap kaki, tapi apabila kaki tersebut dalam keadaan sudah bersuci dan kemudian dia memakai kaki itu dipakaikan sepatu, dengan catatan sepatunya itu atau kaosnya itu melewati mata kaki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pernah suatu hari ketika Rasulullah SAW sudah berwudu, kemudian beliau pakai sepatu, dan ketika masuk waktu sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam dilayani oleh salah seorang sahabat. Sahabat ini ingin menolong beliau untuk melepas sepatu beliau. Apa kata beliau? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan saja, karena aku telah masukkan kedua kakiku, aku telah memakaikan kakiku sepatu dalam keadaan yang sudah suci. Barulah di sana ikhwah boleh diusap. Tapi kali ini bukan para sahabat itu tidak sedang memakai sepatu atau tidak sedang memakai khauf, ya, sepatu khauf. Dan saat itu mereka mengusap kaki mereka, bukan mencuci. Melihat hal itu, fanada bi'a'la sauti. Beliau pun menyebutkan, beliau pun beliau pun berbicara dengan sangat tinggi suaranya. Apa kata beliau? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang akan masuk ke dalam neraka. Karena apa ikhwah? Karena ternyata tumit itu kan enggak dibasuh. Seharusnya kan dibasuh. Kata beliau, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sampai beliau mengucapkan 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali beliau ucapkan. Demikian ikhwah. Menandakan ya berbahaya. Artinya bukan tumitnya saja masuk neraka. Ya orang yang punya tumit itu pun masuk ke dalam neraka. Kenapa ikhwah? Karena bakal sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Dikarenakan wudhu tidak sah. Yang seharusnya kaki itu dibasuh, malah waktu itu sahabat mengusapnya saja. Berarti wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, kemudian dia sholat dengan wudhu yang tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Maka wajarlah kalau Rasulullah SAW ya mengancam dengan hal ini. Namun yang perlu kita ketahui di sini Rasulullah mengatakan fanada bi'a'la saut. Beliau pun memanggil dengan suara yang tinggi. Wailul laqabi minan nar. Hadal hadis ini bawwaba alaihi al-Bukhari fi sahihi bahwasanya pada hadis ini disebutkan Imam Bukhari di bawah bab, yaitu bab biqauli bab man rafa'a sautah bil ilmi, yaitu bab siapa yang mengangkat suaranya bil ilmi saat mengajarkan ilmu. Artinya boleh, ya. Seorang guru boleh berteriak, dia berhamas, semangat dalam mengajarkan pelajarannya, boleh, wah, ya. Setengah teriak silahkan, menunjukkan dia sedang semangat dalam mengajarkan ilmunya, dibolehkan. Kemudian qala al-Hafidz, berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar, istadallal musannifu ala jawazi raf'is sauti bil ilmi. Dengan hadis ini penulis mengambil dalil bahwasanya bolehnya menguatkan suara di saat mengajarkan ilmu. Biqaulihi fanada bi a'la sautih, diambil dari hadis yaitu fanada fi bi a'la sautih, beliau pun memanggil dengan suara yang kuat. Wa inna ma yutimmul istidlalu bidzalika haitsu tad'ul hajah ilaihi li bu'din aw kathrati jam'in aw ghair dzalik. Sungguhnya bolehnya seorang menguatkan suara ketika mengajarkan ilmu, ya tentunya ini akan sempurna pendalilannya jika memang dibutuhkan, ya. Enggaklah mungkin ikhwah kita tiba-tiba teriak, apa ya penyebab teriaknya, ya bisa terkejut nanti murid-murid, ya tentu ada situasi yang perlu suara kuat, ada situasi yang kita perlu lemah, kita perlu turunkan suara kita. Demikian ikhwah,
Makanya di sini katakan inna ma yutimmul istidlalu bidzalika haitsu tad'u al-hajatu ilaihi. Nah, ini kita ketika seorang memberikan pelajaran dengan menguatkan suaranya, ya, itu dibolehkan jika memang pas waktunya, jika memang ada yang dibutuhkan, memang dibutuhkan untuk menguatkan suara seperti lil bu'din, mungkin dikarenakan jauh, ya, atau banyak orang sehingga dia perlu suara kuat agar agar suaranya bisa didengar dengan jelas. Au ghairu dzalik, ataupun yang lainnya, atau dikarenakan hal yang lainnya. Wa yalhaqu bidzalika ma idza kanat mau'izatun kama thabata dzalika min hadis Jabir. Demikian juga termasuk dianjurkan dalam masalah ini menguatkan suara jika pada saat itu sedang memberikan peringatan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khataba wa dzakara sa'ah ishtadda ghadabuhu wa ala sautuh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah dan menyebutkan tentang hari kiamat, ishtadda ghadabuhu, naik emosinya, wa ala sautuh, dan tinggi suaranya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apabila seorang sedang berkhutbah, ya, dalam khutbah ikhwah, seperti khutbah Jumat, khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya, diperlukan retorika seperti ini, suara yang menggelegar, karena hal itu dapat membuat orang yang mendengar menjadi perhatian, ya, dan mereka juga tidak ngantuk, tidak bosan, ya, tidak bosan. Seperti misalnya khutbah Jumat, kita tahu sekarang khutbah Jumat di siang hari sebelum salat Jumat sudah makan siang, kemudian mandi, kemudian menghadiri khutbah Jumat, masjidnya dingin, lantas khotibnya lemah lembut, suaranya pelan. Taulah kita apa yang terjadi di kalangan jamaah. Jamaah akan ngantuk, ya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini, seorang khatib perlu suara yang tegas, perlu suara yang kuat, sehingga yang mendengar pun bisa bisa tercuri perhatian mereka, bisa perhatian. Demikian ikhwah, mereka pun bisa lebih memperhatikan, karena hal ini dapat membuat mereka tertarik, ya, dapat membuat mereka tertarik. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW kalau beliau lagi khutbah, umumnya ketika beliau khutbah, ishtadda ghadabuhu ala sautuh, maka naik emosinya dan tinggi suaranya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wantafaqat dan wahmarrat wajhuh, wajahnya memerah, ya, wantafaqat audajuh, dan audajuh, dan mengembang urat-urat lehernya karena berbicara dengan suara yang sangat lantang dan sangat tegas. Demikian ikhwah. Yang seperti inilah merupakan metode yang bisa mengambil perhatian murid-murid, ya, mengambil perhatian murid-murid sehingga mereka bisa tetap segar dalam memperhatikan pelajaran yang disajikan oleh guru-gurunya. Yustafadu mimma sabaqa min raf'is sauti athna at-ta'lim fi biyanil masailil muhimmati jiddan allati tastalzimu jadbal intibahil sami'in. Bisa kita ambil faedah dari hadis-hadis yang lalu bahwasanya mengangkat suara ketika memberikan pelajaran atau di saat menjelaskan permasalahan yang penting sekali, ya, fungsinya untuk apa ikhwah, ya, atau ketika kita mengajarkan pelajaran atau di saat kita sedang memberikan penjelasan yang penting sekali, maka dianjurkan kita untuk menguatkan suara, karena dengan demikian orang yang sedang mendengar kita itu lebih perhatian. Likai tatrudul ghaflah wasyurud an adhanihim wa tahayyuatihim lima sayulqi ilaihim.
sehingga mereka bisa menghilangkan kelalaian, nggak melamun, ya, bisa menepis lamunan dan bisa mencegah mencegah ketidakfokusan seorang murid dalam pelajaran, sehingga mereka bisa lebih punya persiapan, siap, ya, mereka lebih siap untuk menerima ilmu yang akan dipaparkan kepada mereka. Wa kadzalika yustafadu min rafi'is sauti fil inkari kama jaa fil hadisil mutaqaddim. Demikian juga dari hadis yang lalu bisa kita ambil faedah bahwasanya boleh kita menguatkan suara ketika kita mengingkari sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ini hadis yang tadi di mana ketika beliau melihat para sahabat berwudu hanya dengan mengusap kakinya, tidak membasuhnya, beliau berbicara lantang, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang masuk neraka. Demikian, ini untuk mengingkari satu hal yang keliru, yang salah. Kemudian waqad ustafadu min raf'is sauti qalilan athna syarah. Dan juga faedah mengangkat suara sedikit ketika kita memberikan penjelasan, idza aradal muallim ayunabbiha fardan au afradan muayyanin natulab, yaitu di saat seorang guru ingin menyuruh agar murid-muridnya atau salah seorang dari murid-muridnya, ya, agar memperhatikan pelajaran yang sedang dia sajikan. Demikian. Kan terkadang ikhwah ketika kita mengajar di kelas atau mengajar di masjid, kan ada orang-orang itu melamun. Ya. Ada orang itu melamun. Jangan kita biarkan dia hanyut dalam lamunannya. Sayang kita dengan mereka. Jangan biarkan mereka larut dalam lamunannya. Ya, terkadang bahkan ikhwah matanya mengarah ke kita tapi pandangannya kosong. Yang dia lihat tembus ke belakang sana. Tembus pandangannya. Demikian. Yang seperti ini jangan dibiarkan. Kasihan murid-murid kita kalau dibiarkan. Kita harus berupaya menyadarkannya. Mungkin dengan kita tegur. Halo fulan, paham? Begitu. Paham? Oh ya Pak, begitu. Dengan demikian dia kembali dari lamunannya. Demikian ikhwah. Sama ketika kita melihat murid kita ada yang ngantuk, ya, mulai ngantuk. Oh, silakan tegur dia. Fulan, gimana? Bisa paham? Biasanya kalau kita tegur, seorang guru menegur muridnya yang sedang ngantuk, itu hilang, buyar ngantuknya biasanya. Dan kita kan tahu bahwasanya dia datang ke kelas untuk belajar, dia datang ke masjid untuk belajar, untuk mengaji, untuk mendengar pengajian, kan bukan untuk tidur. Makanya tolong dia dari gangguan setan itu. Itu setan semua, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, itu setan semua. Biasanya kalau sudah untuk hal-hal yang bermanfaat, maka dalam ngantuk, datang setan ngantuk, sholat ngantuk, ngaji ngantuk. Bahkan ada lagi kalau sudah innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. Kalau sudah innal hamdalillah kata seorang ustaz, dia pun mulai ngantuk. Sebelum innal hamdalillah dia enggak ngantuk. Demikian, dan itu terjadi berkali-kali. Kapan hilang ngantuknya? Ketika dia sudah dengar subhanakallahumma bihamdika begitu. Itulah ikhwah, dan ini sesuatu yang jangan kita biarkan sebagai kita sebagai guru, jangan dibiarkan mereka seperti itu. Jangan muhimmah kita penting kita itu yang penting saya ingin menyelesaikan hari ini pelajaran ini. Mau mereka paham nggak paham terserah, mau mereka perhatian atau tidak terserah, nggak begitu ikhwah. Ya, nggak bisa terserah begitu. Kita posisinya sedang memberikan pelajaran dan kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar sang murid bisa memahami setiap kata yang kita paparkan kepada mereka. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya yang ABC, ya, sekarang D, ya. Istimrarul muallim fi ilqa'i wa adami qat'ih. Yang D yaitu seorang guru dia memberikan pelajaran,
ya melanjutkan ataupun berbicara tanpa dipotong-potong. Ya, berbicara tanpa dipotong-potong. Biasanya kan ini murid, ya murid. Ketika guru menjelaskan tiba-tiba Pak tanya begitu, sehingga ya terpotonglah pembahasan yang sedang dipaparkan oleh sang guru. Ini merupakan salah satu adab yang hendaklah kita seorang murid hendaklah kita seorang murid memperhatikan hal ini. Terkecuali kalau memang si guru ridho untuk itu. Dia bilang mungkin ini karena dia berhadapan di majelis orang-orang tua, mungkin orang sepuh, bapak-bapak dan ibu, kalau mau tiba-tiba ada kepingin tanya nggak apa-apa, tunjuk tangan langsung aja biar saya jawab misalnya. Karena kalau nanti nunggu waktu tanya jawab lupa pertanyaannya mau ditanyakan. Kalau sudah ada ridho seperti itu maka tidak apa-apa. Namun pada dasarnya ya jangan dipotong guru yang sedang menjelaskan pelajarannya, karena bisa saja hal itu akan bermudarat bagi murid yang sedang memperhatikan fokus, atau sekaligus mungkin akan bermudarat menghilangkan inspirasi yang sedang difikirkan oleh si guru. Begitu dipotong hilang inspirasinya. Demikian ikhwah. Baik. Yalja'u ba'dut tullabi ila iqafi syarhil muallim li tawdihi nuqtatan ghamidah. Terkadang sebagian murid ada yang sengaja menghentikan penjelasan dari seorang guru karena ingin mendapatkan penjelasan poin yang dia tidak fahami. Aw i'adatan li syarhil madha, atau dia ingin agar gurunya mengulang kembali syarah ataupun penjelasan yang lalu. Wa qad yastajibul muallim li hadzal talib wa qad la yastajib. Terkadang sang guru memenuhi keinginan ini, terkadang juga tidak dia penuhi. Artinya ada yang akhirnya yang betul menjelaskan ulang kembali, ada yang tidak, dia lanjutkan pembicaraannya. Wa fi istijabatil muallim iddat mahadir. Apabila seorang guru memperkenankan pemotongan penjelasan ini, maka di sana ada beberapa hal yang negatif yang akan muncul. Pertama, taqdimu raghabat at-talibi wa talibin wahidin aw isnaini ala hisabin majmu'atin kabiratin wa hiya al-aghlabiyah. Berarti kita telah lebih mendahulukan keinginan satu atau dua orang murid ya ketimbang keinginan murid-murid yang lain. Kita telah mengorbankan mereka demi untuk kepentingan satu atau dua orang murid. Yang kedua, qat'ul hadits ba'duhu an ba'din wa kana haqquhu ayyakuna muttasilan. Karena bisa saja ketika ada yang bertanya terputuslah sebuah pembicaraan yang seharusnya dia bersambung, sehingga tentunya akan menyebabkan kurang difahami oleh sang murid. Yang ketiga, at-tashwishu ala adhanit tullabi bihadza al-qat' at-tari. Ini juga bisa mengganggu perhatian sang murid karena terputus di tengah jalan, tiba-tiba terputus. Seorang murid sudah fokus tiba-tiba terputus karena ada yang bertanya. Demikian, akhirnya buyar perhatiannya gara-gara adanya satu atau dua orang yang bertanya memotong penjelasan sang guru. Berarti ikhwah, seorang guru jangan pedulikan jika ada yang Pak mau tanya, udah abaikan saja. Itu maksud si penulis ini ikhwah. Abaikan saja, lanjutkan saja. Karena kalau kita potong pembicaraan kita, kemudian kita demi untuk memenuhi permintaan satu dua orang thalib, berarti kita telah mengorbankan sedemikian banyak murid demi untuk memenuhi keinginan satu atau dua murid. Demikian ikhwah rahimallahu. Kemudian yang keempat, tashwishu ala muallim nafsah. Demikian juga ini merupakan gangguan bagi si guru itu sendiri. Waqad tasalsala afkaruh, dan yang terkadang sudah ada penjelasan yang sudah dia urut 1, 2, 3 begitu. Dia sedang dalam benaknya sudah ada urutan-urutan ketika dia ingin memberikan penjelasan. Demikian ikhwah. Tiba-tiba ada pertanyaan, akhirnya terpotonglah hilanglah urutan-urutan itu. Demikian ikhwah. Mustanid
mustanidatan fi dzalika ma rawahul Bukhari fi sahih. Hal ini bersandarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya qol an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qaum ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah majelis, beliau sedang berbicara di hadapan satu kaum, tiba-tiba datang seorang Arab Badui dan bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Famadha Rasulullah SAW yuhaddithu. Tapi Nabi tetap melanjutkan pembicaraannya tanpa mempedulikan pertanyaan si Arab Badui ini. Faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala. Sebagian orang menafsirkan sikap beliau yang tidak mempedulikan, yang tidak menanggapi pertanyaan orang Arab Badui ini. Ya, sebagian sahabat mengatakan Rasulullah mendengar, tapi beliau tidak suka dengan pertanyaan itu. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Sebagian lagi mengatakan beliau enggak dengar pertanyaan itu. Ya, beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Hatta idza qada hadithah, ketika selesai pembicaraannya, ketika beliau sudah selesai berbicara, barulah beliau mengatakan aina arahu sa'il anis sa'ah, mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah, saya. Qal fa idza duyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Beliau katakan apabila amanah sudah sia-siakan, maka tunggu saja hari kiamat, tunggu saja kehancuran. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi dari hadis ini jelas beliau SAW tidak menanggapi terlebih dahulu pertanyaan orang Arab Badui ini, dan beliau mendengar, tapi beliau tidak ingin menjawab ini dulu. Kenapa? Karena pembahasan beliau sedang menjelaskan suatu pembahasan yang belum selesai. Makanya beliau selesaikan dulu pembahasannya, baru beliau kembali kepada pertanyaan si Arab Badui itu. Aina sa'il, ya. Aina arahu sa'il anis sa'ah, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Barulah beliau menjawab, idza duyyatil amanah fantadhir sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggu saja hari kiamat. Ini merupakan salah satu cara ya dalam memberikan sikap dalam memberikan pelajaran. Ta'ammal hadzal hadits yattadihu laka ma qulnahu anifan. Coba Anda perhatikan hadis ini. Apa yang telah kusebutkan di atas, artinya tidak usah hiraukan orang yang bertanya di saat Anda sedang mensyarah, di saat Anda sedang memberikan pelajaran, di saat Anda sedang memaparkan satu permasalahan, ingin agar murid-murid Anda itu bisa memahaminya. Tiba-tiba ada yang memotong pembicaraan Anda, itu nggak usah digubris dulu. Selesaikan dulu pembicaraan Anda, ya, sehingga murid-murid Anda itu bisa memahami apa yang sedang Anda jelaskan kepada mereka. Setelah itu terserah Anda mau menanggapi pertanyaan tadi yang muncul di tengah jalan, ya, atau tidak. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Ta'ammal hadzal hadis yattadihu laka ma qulnahu anifan. Coba Anda perhatikan hadis ini, maka jelaslah apa yang telah kita katakan sebelumnya, apa yang telah kami katakan sebelumnya. Wa fihi ziyadatu anna Rasulullah ajaba 'ala su'ali sa'il ba'da firaghi min hadisih. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu informasi tambahan, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab pertanyaan, beliau menjawab pertanyaan setelah beliau selesai memberikan penjelasan terhadap pelajarannya. Wa nastanbitu min hadza 'adam qatil hadisil muttasil wa 'adam ijabati sa'il ba'da wa ijabati sa'il ba'da firaghi min hadisil muttasil. Dari hadis ini juga bisa kita ambil sebuah faedah bahwasanya, ya, ambil istimbat bahwasanya jangan potong pembicaraan kita ketika kita sedang berbicara menjelaskan sesuatu. Karena dikhawatirkan kalau kita potong pembicaraan kita, maka satu bisa menghilangkan perhatian, membuyarkan perhatian murid-murid kita. Yang kedua bisa saja hilang pemahamannya. Karena yang seharusnya itu disambung pembicaraan,
supaya jelas, supaya sempurna pemahamannya, namun gara-gara dipotong, maka ini bisa menjadi kurangnya pemahaman yang masuk di hati sang murid. Demikian juga hadis ini juga bisa kita ambil istinbat bahwasanya boleh menjawab pertanyaan tersebut, tapi nanti setelah kajian selesai, setelah pemaparan pelajaran diselesaikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyakum. Itulah ya untuk hari ini kita dapat 2 poin ya dari pembahasan terkait dengan ittisalus sama ya. Pembahasan ittisalus sama, kontak pendengaran. Yang pertama tadi telah kita bahas bahwasanya dengan bicara dengan lugas dan jelas ya. Kemudian tak boleh difasih-fasihkan bahasa kita, natural saja, biasa saja, pakailah bahasa yang mudah difahami oleh murid-murid kita ya, agar mereka juga mudah memahami pelajarannya. Tidak usah dipasih-pasihkan, tidak usah disajak-sajakkan harus sama semua ujung-ujungnya seperti pantun, tidak perlu ya, tidak perlu. Yang penting mereka faham apa inti daripada pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang C yaitu ya, kemudian yang C boleh kita mengangkat suara kita. Kita angkat suara kita, ya tentunya mengangkat suara kita, menguatkan suara kita pada tempat yang layak. Pada tempat yang layak. Demikian juga. Boleh juga kita angkat suara kita ketika kita mengingatkan sesuatu. Misalnya nih, kita lagi bicara nih, tiba-tiba kita lihat di belakang itu kok malah ngomong. Yang belakang itu, nah begitu. Ya, yang di belakang itu kok ngobrol, misalnya boleh dengan suara yang dikuatkan. Demikian untuk mengingkari satu perbuatan mungkar yang kita lihat di dalam lokal, dalam kelas atau di majelis. Harapannya agar mereka perhatian dan bisa menghentikan kemungkaran yang dia lakukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang terakhir tadi yang telah kita bahas bahwasanya ya, seorang guru janganlah dia potong pembicaraannya di tengah, agar murid-murid bisa memahami secara komplit apa yang sedang dia bahas, apa yang sedang dia ajarkan, apa yang sedang dia paparkan di hadapan kelas ataupun di depan para murid-murid. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan kalaupun ada yang memotongnya, boleh kita nggak usah tanggapi, atau ditanggapi tapi nanti saya jawab, misalnya nanti ada sesi tanya jawab misalnya, demikian, sehingga dia tidak menunggu-nunggu ya, tunggu saja nanti waktunya tanya jawab. Demikian ikhwah rahimanallah. Kemudian selanjutnya ya, kalau Anda berminat untuk menjawab pertanyaan yang muncul di tengah pelajaran tadi ya, silakan. Kalau nggak mau jawab juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya Anda jawab jika memang Anda mengetahui jawabannya dan merasa penting untuk dijawab. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum kajian kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah masih ada beberapa masalah lagi ya, seperti as-sukut athna al-ilqai, yaitu diam di saat kita memberikan pelajaran, memberikan syarah ataupun ketika menjelaskan, menerangkan pelajaran di depan murid-murid kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.